Semangat pagi Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan merenungkan sebagian firman Tuhan dan kita mulai dengan doa. Bapa di surga, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan untuk menikmati firman-Mu. Layakkan kami untuk mendengarkan dan Engkau sendiri membela kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya firman-Mu boleh membekali kami dalam beraktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah tanah yang baik. Kita akan baca di dalam Matius pasal yang ke-13, ayat yang ke-23 yang demikian bunyinya. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Berdasarkan ayat ini ada hal yang menarik. Dikatakan di sana, di tanah yang baik, maka benih itu akan menghasilkan buah yang luar biasa. Ketika saya mencari tahu, ketika saya membaca tentang apa itu tanah yang baik, ada beberapa ciri dari tanah yang baik. Yang pertama adalah tanah yang baik itu memiliki pH atau tingkat keasaman yang netral. Dia tidak terlalu asam dan dia tidak terlalu basa. Yang kedua-duanya ini akan bisa meracuni tanaman sehingga dia bisa mati. Tetapi pada pH atau tingkat keasaman yang kira-kira netral atau normal. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, menarik sekali karena mengapa? Tanah yang baik ini seyogianya tidak mengandung asam. Dari mana asam itu berasal? Ternyata dari polusi, dari polutan, dari pabrik-pabrik yang kemudian menjadi hujan asam, lalu meracuni tanah. Sebaliknya, yang namanya basa, maka tanah itu menjadi susah untuk ditanami, misalnya seperti di pinggiran pantai, karena dia menjadi bukan tempat yang subur. Dan tanah basah itu kita dapat bayangkan itu adalah tanah yang dipenuhi dengan sabun, ya. Sehingga kedua situasi ini tidak mendukung buat tanaman untuk berbuah. Ini sebuah ilustrasi yang menarik, saya kira. Ketika tanah hati kita dikotori atau terkontaminasi oleh polutan-polutan yang terjadi di udara, yang kemudian meracuni hati kita, entah itu berupa berita-berita yang tidak benar, entah itu berupa mungkin kekhawatiran, entah itu berupa barangkali berita-berita hoax, ataupun mungkin bacaan-bacaan yang tidak perlu, tetapi kemudian meracuni kita, maka tanah itu tidak menjadi subur. Maka ketika itu terjadi dalam hidup kita, tanah hati kita menjadi tanah yang tidak mampu menghasilkan buah yang baik. Demikian juga ketika tanah itu sangat basah atau tidak netral, tanah itu kalau kita bayangkan bahwa yang namanya basah itu rasanya pahit seperti sabun. Jadi ketika hati kita dipenuhi dengan kepahitan, maka yang terjadi adalah tanah hati kita tidak akan pernah menjadi lahan yang baik untuk pertumbuhan benih yang kekal, yaitu benih firman Tuhan, sehingga benih itu tidak mungkin bertumbuh dengan baik dan akibatnya tidak akan menghasilkan buah-buah yang bermanfaat. Ketika hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipenuhi oleh polusi kekotoran-kekotoran yang mempengaruhi hidup kita, pemikiran kita, ataupun dikuasai oleh kepahitan-kepahitan, entah itu kepahitan masa lalu, kepahitan dengan sesama kita, maka dipastikan bahwa tidak akan pernah menjadi tempat yang baik untuk tumbuhnya kebenaran firman Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tanah yang baik disebutkan teksturnya itu gembur. Tanah yang baik itu tidak keras. Dan tanah yang baik itu adalah tanah yang tidak berbatu
untuk disebut sebagai tanah yang baik untuk pertumbuhan benih. Kita akan baca di dalam Amsal pasal yang ke-27 ayat yang ke-17, bahwa besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika hati kita sebagai tanah yang subur, mestinya buat firman Tuhan, tetapi hati kita ini tidak gembur, tetapi hati kita ini keras, tetapi ketika hati ini membatu, maka tidak akan pernah menjadi tempat yang baik untuk pertumbuhan firman Tuhan, apalagi menghasilkan buah. Nah, seringkali gemburnya hati kita, gemburnya tanah untuk pertumbuhan firman Tuhan itu harus ditempa. Melalui siapa? Kalau tadi ayat firman Tuhan mengatakan besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, hati kita dibentuk melalui sekitar kita. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, caranya bagaimana? Jangan mudah tersinggung lah. Cukup banyak terjadi di luar sana ketika akan pembentukan pengurus, misalnya panitia Natal, tidak dijadikan panitia, dia menjadi tanah yang berbatu karena hati kita mengeras, ya. Kemudian ketika kita kecewa dengan sesuatu, kecewa dengan seseorang, kecewa dengan apapun yang ada di sekitar kita, lalu hati kita itu menjadi bantut, hati kita tidak menjadi satu tempat pertumbuhan yang baik, maka bila itu terjadi, maka hidup kita tidak akan pernah menghasilkan sesuatu yang bermakna. Nah, itulah sebabnya kita bersyukur. Karena apa? Tuhan, Allah yang kita sembah, membekali Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahkan dengan rohnya yang kudus. Sehingga ketika roh kudus itu ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, maka di sana akan ada buah roh. Apa itu? Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Hati yang merupakan tanah yang baik tadi semestinya akan menjadi tempat yang baik untuk pertumbuhan kebenaran firman Tuhan. Ketika rohnya Allah itu ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, karena apa? Di sana ada kasih, di sana ada kesabaran, di sana ada penguasaan diri, sehingga orang yang bertemu dengan kita mengatakan, orang itu luar biasa. Apa yang keluar dari dalam kehidupannya adalah hal yang menyenangkan. Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada zaman ini, hari-hari ini, sangat susah dicari tanah yang subur, tanah yang baik. Karena banyaknya beton-beton yang dibangun oleh orang yang ingin membangun rumah lebih banyak, lebih besar, dan lebih kuat. Sama dengan kehidupan rohani kita. Seringkali pada zaman-zaman ini karena tuntutan keadaan, orang mengatakan banyak keadaan memaksa sehingga orang rela mengunyah dosa. Sehingga kemudian ketika kita menghadapi berbagai macam persoalan dan kesulitan, seringkali hati kita dikeraskan oleh nafsu, angkara, ingin menang sendiri, keegoisan, dan mementingkan hal-hal yang semestinya tidak perlu kita utamakan. Bagaimana dengan kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Di dalam kita beribadah, di dalam kita bekerja, di dalam kita bersosialisasi dengan lingkungan kita. Apakah tanah hati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tetap terjaga baik dari polutan-polutan tadi, tidak diracuni dengan kepahitan, bahkan rela untuk digemburkan oleh kerja dari Tuhan dalam kehidupan kita? Tuhan akan membuatnya menjadi indah ketika kita menyerahkan diri pada Dia. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini. Jadikan kami hati-hati yang subur, menjadi tanah yang baik untuk kebenaran firman-Mu tumbuh, berkembang, dan menghasilkan buah sehingga menjadi kesaksian dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, dan kami siap melangkahkan kaki kami menjalankan seluruh aktivitas ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang berkuasa. Haleluya, amin. Semangat pagi, semangat berkarya, Tuhan Yesus memberkati.
inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Selamat pagi, Tuhan memberkati. Di hadapan tahta